Pada prinsipnya kan siapapun yang pernah disahkan sebagai warga BSHT, ya itulah saudara kita. Siap. Nah, mensikapi perkembangan informasi ini seperti yang sering disampaikan oleh Kang Mas Wiono, ya kita tinggal duduk bareng, ngerembuk piye apike, piye penake di dalam mengelola organisasi kita ini supaya ke depan ini bisa berjalan lebih baik lagi. Jadi nggak usah siapa yang merasa punya hak, berwenang dan sebagainya. Kalau bagi kami ya lebih baik kalau kita bisa duduk bareng, ngerembuk piye apike, piye penake di dalam mengelola organisasi ini. Berkenaan dengan adanya putusan PK ini, mari kita bergandeng tangan, mari kita guyub rukun kembali, yang mana intimidasi, persekusi yang setelah terjadi di negara kita berkenaan PSHT ini dilarang oleh undang-undang dan bertentangan dengan ajaran kita. Semoga apa yang kita rasakan saat ini dalam dinamika organisasi Persaudaraan Setia Hati Trate dapat kembali bersatu, guyup dan rukun. Setia Hati sadar dan yakin bahwa sebab utama dari segala rintangan dan malapetaka serta lawan dari kebenaran hidup yang sebenarnya bukanlah insan atau makhluk atau kekuatan yang di luar dirinya sendiri, melainkan dirinya sendiri. Persaudaraan Setia Hati Trate adalah organisasi yang diciptakan oleh manusia. Jika di dalamnya manusia penuh dengan iri, kedengkian, dan amarah, dan semua mempunyai merasa paling benar, adigang, adigung, adiguna, merasa paling hebat dan merasa paling segalanya, maka tibalah tunggu saatnya kehancuran organisasi dari dalam tubuhnya sendiri. Jika aturan mengalahkan ilmu setia hati yang selalu asah asih asuh mendidik manusia berbudi luhur tahu benar dan salah, tunggulah kehancuran dalam organisasi Persaudaraan Setia Hati Trate. Gini Mas Samsudin, saya dari tadi belum dengar suaranya, Lur, Mas Samsudin. Jadi mungkin ada tambahan, tapi ada satu poin pertanyaan yang juga pengen dapat jawaban dari Mas Samsudin. Jika saudara kita yang ya kita anggap berseberangan atau kita anggap salah jalan, pengen kembali, nah seperti apa langkah hukumnya, seperti apa tindakannya? Barangkali Mas Samsudin bisa ngasih informasi. Nanti tentunya minta ditambahkan Mas Ketum lagi kalau soal ini. Tadi berkenaan hukum perdata sudah disampaikan gamblang oleh pakar kita itu Mas Weli. Ya mungkin kami kebetulan menangani di bidang pidana gitu ya. Mungkin nanti saya rangkum Mas Ageng ya. Mungkin sesuai arahan dari Ketum berkenaan dengan adanya putusan PK ini, mari kita bergandeng tangan, mari kita guyub rukun kembali, yang mana intimidasi, persekusi yang setelah terjadi di negara kita berkenaan PSHT ini dilarang oleh undang-undang dan bertentangan dengan ajaran kita. Perlu kami sampaikan juga, kebetulan saya menangani pidana di mana-mana, mungkin turut prihatin yang mungkin di NTT ada 2 laporan polisi yang mana saudara kita sedang pulang latihan ya, dikeroyok ya, dipukulin dan akhirnya dilaporkan di kepolisian, dan saat ini dari bulan Maret kemarin sudah ditahan dan sudah diadili saat ini dengan agenda saksi ya. Begitu juga kemarin sebulan yang lalu ada di Lampung yang mana juga pasal 170 itu terpenuhi, yang mungkin saat ini baru 1 yang ditangkap, tapi kemarin sudah adanya rekonstruksi dan terpenuhi unsurnya, ada 3 yang memang patut diduga dan patut untuk dijadikan tersangka. Intinya apa? Kami berharap jangan sampai kegiatan ini berkepanjangan sehingga berdampak pada saudara kita yang menjadikan korban. Adik-adik kita menjadikan korban oleh orang-orang yang menyuruh ya, menyuruh yang mana memang tidak mengetahui secara utuh. Ini jujur kami sangat prihatin. Kami tidak ada niatan untuk mempenjarakan saudara kita, jujur dan prihatin ya. Kami hanya ingin
ayo kita kembali kepada ajaran kita bahwa atas dasar persaudaraan ini mari kita kuatkan lagi. Saya kira berkenaan dengan bagaimana saudara kita yang ingin bergabung, kami dari awal hanya persaudaraan, silahkan kembali kepada cabang-cabang. Dan saya yakin pengurus cabang akan merangkul dengan senyuman, dengan salaman, dengan pelukan. Saya kira seperti tidak ada prasyarat apapun, karena sampai kapanpun kita adalah saudara. Saya kira seperti itu, Mas. Terima kasih. Nah, ini mohon ditanggapi Mas Ketum, karena pasti tentunya dengan hasil yang tadi sudah disampaikan, pasti saudara kita barangkali sadar. Itu seperti apa, Mas? Apakah ada kriteria tertentu? Apakah ada syarat-syarat tertentu? Ataukah memang ya sudah, kita ayo kembali, apalagi kita sudah mau 1 abad? Monggo, Mas. Ya, terima kasih. Pada prinsipnya kan siapapun yang pernah disahkan sebagai warga BSHT, ya itulah saudara kita. Siap. Nah, mensikapi perkembangan informasi ini seperti yang sering disampaikan oleh Kang Mas Wiono, ya kita tinggal duduk bareng, ngerembuk piye apike, piye penake di dalam mengelola organisasi kita ini, supaya ke depan ini bisa berjalan lebih baik lagi. Jadi nggak usah siapa yang merasa punya hak, berwenang dan sebagainya. Kalau bagi kami ya lebih baik kalau kita bisa duduk bareng, ngerembuk piye apike, piye penake di dalam mengelola organisasi ini. Artinya pintu tetap terbuka lebar. Monggo Mas Pur barangkali menurut. Soalnya sih udah cukup sih ya. Ya begini, intinya kan saudara-saudara kita di bawah di daerah itu kan tergantung kepada yang di atasnya. Kalau di atasnya itu secara tegas, kamu jangan provokasi, kamu jangan persekusi, nah itu pasti di bawah tidak akan terjadi. Tetapi sepanjang di atasnya masih membiarkan, bahkan mungkin mendorong-dorong, yaitu tetap itu akan bisa berjalan agak lama untuk terjadinya satu proses harmonisasi di bawah. Tapi ya mudah-mudahan yang terpenting dari kita itu harus merangkul tadi. Kalau mau bergabung tidak ada syarat, tidak ada syarat apapun lah. Kita semua adalah saudara, dan yang perlu diingat bahwa kita itu dilarang berkelahi. Di dalam sumpah kita itu, kita dilarang berkelahi. Sehingga kita ini tanpa sadar karena emosi, karena gengsi, karena apa, ya merasa militansi terhadap sesepuhnya dan lain-lain, itu apapun dia akan lakukan. Dan padahal itu tanpa sadar kita ini selama 5 tahun ini sudah melanggar tadi itu sumpah barangkali ya, tanpa disadari. Tadi Mas Samsudin mengatakan ya bahwa kita itu sebetulnya tidak ingin memenjarakan dan lain-lain. Penjara itu karena adanya undang-undang, bahwa orang berbuat gini harus dipenjara itu. Kalau nggak ada undang-undangnya kita nggak akan itu, ya nggak. Jadi yang membuat kita memenjarakan orang itu karena ada peraturan perundang-undangan itu, karena perbuatannya melanggar peraturan perundangan. Nah, dan tujuannya kita itu juga sebetulnya sekedar menertibkan. Gini loh, kalau kamu seperti ini, kamu itu melanggar undang-undang, makanya kamu bisa dipenjara gitu. Sebenarnya niat kita itu ya ada niat edukasinya. Ya, edukasi terus tidak menyebar kepada teman-teman yang lain gitu. Itu saya rasa tadi ya yang intinya ditanyakan tadi proses proses konsolidasi ya apa membangun kebersamaan itu ya. Saya rasa dari pihak kita dari semula sampai sekarang tidak pernah ada yang mendahului. Tidak ada yang pernah mendahului, sifatnya kita itu adalah menerima, kemudian kalau melampaui batas karena ada undang-undang harus ditertibkan, ya kita harus menjalankan itu. Jadi satu keharusan, jadi bukan
suatu tuntutan, jadi tuntutan keadaan. Jadi kita tidak punya niat untuk memenjarakan atau menyusahkan saudara-saudara kita. Jadi intinya itu mudah-mudahan ke depan kita semua sudah tidak perlu lagi, karena memang tidak ada yang kita perebutkan sebenarnya. Itu apa yang mau diperebutkan? Kalau mau jadi ketua umum, jadi ini kan ada mekanismenya setiap 5 tahun, dan setelah misalnya tidak terpilih dan lain-lain, itu hal biasa saja. Di dalam organisasi dimanapun, kalau baru mulai proses itu ya memang rame gitu ya, tapi begitu selesai ya sudahlah. Itu adalah alam demokrasi. Meskipun kalau di Desa Trate demokrasinya itu ya demokrasi terpimpin lah, jadi keterwakilan, jadi tidak semua itu memberikan suara seperti organisasi politik begitu. Itu Mas mungkin tambahannya. Terima kasih Mas Pur Gamblang atas tambahannya. Ini mungkin terakhir Mas. Kebetulan ini kan di bulan Ramadan dan juga menyongsong 1 abad. Barangkali Mas Ketum dan jajaran dari kemarin kami belum sempat menghadap panjenengan untuk memberikan arahan himbauan terkait bagaimana meningkatkan kebaikan di bulan Ramadan. Seperti apa arahan Mas Ketum untuk dulur-dulur yang ada di seluruh Indonesia, yang mana sekaligus bentuk sukacita kita bahwa dikabulkannya PK kita pas di bulan Ramadan. Kira-kira seperti apa arahan dari Mas Ketum? Monggo. Koreanya jangan keterlaluan. Kan seringkali dulur-dulur di media sosial itu kapan selesainya udrek-udrekan di dalam warga SHT ini. Nah, kita berharap dengan adanya putusan PK ini pas di bulan Ramadan, pada saat kita memperingati 1 abad, ya mari kita anggap ini selesai. Nah, kan kita ini sudah mendapat pelajaran yang sangat panjang. Sejak para patar luhur, mungkin saya sebelumnya soal gugat menggugat di perdata, di pidana, di niaga, di tun, segala macam, ini sudah kita lalui. Saya pikir ini cukup lah. Cukup ya Mas. Tapi kalau ada yang merasa belum cukup ya monggo saja. Tapi kami sangat mengharapkan, mari kita syukuri peristiwa hukum yang telah kita peroleh bersama dengan adanya peninjauan PK ini. Mudah-mudahan ini menjadi titik awal bagi kita untuk kembali guyub rukun, kembali bersatu dalam mengemban amanah organisasi kita ke depan. Istilah kerennya, mari kita move on, maju ke depan. Jangan sampai kita ini hanya udrek-udrekan untuk sesuatu yang sebetulnya hanya membuang energi kita. Pelajaran yang kita peroleh selama bertahun-tahun ini saya kira sudah cukup menjadi bekal kita untuk menertibkan, untuk mengelola organisasi ke depan supaya menjadi lebih baik, lebih bermartabat, sesuai dengan ajaran persaudaraan Setiahati Trate yang kita terima dari leluhur. Ingat bahwa apa yang dikembangkan oleh Eyang Harjoutomo sebagai pahlawan perintis kemerdekaan adalah agar kita semua ini bisa mengisi kemerdekaan ini dengan baik, dengan penuh dedikasi untuk menjunjung harkat martabat kita sebagai bangsa yang merdeka, agar kita tetap bersatu, agar kita menjadi bangsa yang lebih adil dan beradab. Itulah harapan kita. Saya rasa cekap Mas Ketum, Mas Seku, Mas Beli, Mas Samsudin selaku biro hukum. Jadi tadi sudah dijelaskan gamblang sekali. Jadi kita berbahagia. Nah, jadi sumbernya sudah menginformasikan bahwa memang betul bahwa dikabulkannya PK kita, bagaimana kita melangkah ke depan untuk membenahi organisasi, dan juga ini bagian dari berkah bulan Ramadan dan 1 abad PSHT. Saya rasa sekian wawancara dan podcast kami bersama Mas Ketum beserta jajaran. Mudah-mudahan
kita semua dan dulur-dulur selalu dilimpahkan kesehatan, rizki kebaikan, dan juga tetap produktif selama masa pandemi ini ya Mas ya. Saya rasa itu. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajaran persaudaraan setia hati Trate sebagai budi luhur, warisan leluhur dengan keberagaman suku, agama, dan budaya yang lestari. Coba kita kembali ke ajaran persaudaraan setia hati Trate dengan filosofis pancadasar, mulai persaudaraan, olahraga, bela diri, kesenian, dan kerohanian. Kita banyak mengenal bahwa penjelasan tentang budi pekerti luhur. Persaudaraan adalah tujuan utama dari persaudaraan setia hati Trate sebagai pengikat simpul tali kehidupan, menyatukan tali silaturahmi antara manusia yang mendidik manusia berbudi luhur, tahu benar dan salah. Dengan sinar ikhlas cinta kasih sayang, saling asuh. Olahraga adalah sebagai wujud langkahmu menyehatkan jasmanimu untuk melangkah memperkuat kesehatan sebagai kekayaan nikmat yang besar, untuk berusaha melangkah, berpijak, menyatukan, memperkuat persaudaraan yang jernih, bersih, ikhlas tanpa perbedaan, hak jabatan, suku dan agama, semua dengan ikhlas mengajarkan makna persaudaraan. Bela diri adalah sebagai wujud kehormatan, menjaga harkat, menjaga persaudaraan, menjaga nilai-nilai budi luhur, berani, berdiri tegak di atas kebenaran dan keadilan yang dilambangkan pada lambang persaudaraan setia hati Trate, merah putih berdiri tegak. Bunga Trate inilah di dalam lambang persaudaraan setia hati Trate sebagai makna toleransi, saling menjaga perbedaan agar bisa selalu beradaptasi, menghormati satu dengan lainnya, semua tanpa perbedaan, keberagaman, dan keindahan. Keesaan mendamaikan hati kita. Bunga Trate kuncup mekar setengah mekar, dengan keindahannya, keagungannya, memberikan kedamaian dalam filosofisnya. Keindahan, perbedaan, semua satu bersatu dengan ikhlas menjadi persaudaraan yang jernih tanpa perbedaan. Kesenian adalah nilai-nilai luhur, cinta kasih, ajaran ikhlas, ajaran budaya para leluhur yang hidup sampai kapanpun. Walaupun aliran setia hati banyak menyebarannya, namun dalam perkembangannya, ilmu setia hati dapat hidup, ilmu setia hati dapat berkembang, menyebar ke segala penjuru arah, menjadi budaya seni budaya yang menjadi kebiasaan di kalangan insan setia hati. Kerohanian menjaga nilai mengenal kebenaran, itu datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Segera nilai norma moralitas, kerohanian, semua ilmu mengenal kita berserah terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Mengenal hati, mengenal Sang Pencipta. Kerohanian menghidupkan ruh, jiwa, dan akal sehat, memaksa manusia belajar ikhlas, menjadi manusia yang taat perintah, dan menghindari larangan Tuhan Sang Pencipta. Manusia menuju kesempurnaan menurut tingkatan dan iramanya masing-masing, tetapi yang dicari menyelinap di mana Sang Mutiara bertahta. Di dalam hati sanubari, dialah Sang Pencipta.
Tuhan yang dapat membolak-balikan keyakinan hati manusia, keikhlasan dan cinta kasih, dan pancaran setia hati putih dibatasi merah. Mari kita perkuat keikhlasan, bersih hati, kalahkan amarah, pancarkan sinar kebaikan, memayu hayuni bawono. Jadilah organisasi yang ikhlas dengan kejernihan hati, bersih bersinar dengan cinta kasih pancaran energi, mengalahkan batas merah, berdiri tegak di atas kebenaran dan keadilan, beradaptasi dengan kedamaian, dengan tujuan utama persaudaraan, dengan ilmu pancadasar sebagai arah mendidik manusia berbudi luhur, tahu benar dan salah. Setia hati sadar meyakini akan hakikat hayati itu dan akan mengajak serta para insan persaudaraan setia hati Trate menyikap tabir tirai selubung hati nurani di mana sang mutiara bertahta hidup. Dialah sang pencipta, Tuhan yang Maha Esa. Dalam persaudaraan setia hati Trate juga mengenal berbagai semboyan, simbol dan falsafah yang menggambarkan kehidupan, kewajiban, pesan moralitas secara pribadi maupun secara umum. Setia hati mengajarkan keyakinan terhadap ajaran Sang Pencipta, baik perintah dan larangannya, yang harus diajarkan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Setia hati mengenal diri kita sendiri dan mengenal Sang Pencipta. Setia hati mengenal kelemahan manusia, kekurangan dan kelebihan manusia, dan berserah diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Persaudaraan setia hati Trate adalah cara hidup dan jalan hidup. Semoga apa yang kita rasakan saat ini dalam dinamika organisasi persaudaraan setia hati Trate dapat kembali bersatu, guyup dan rukun. Setia hati sadar dan yakin bahwa sebab utama dari segala rintangan dan malapetaka serta lawan dari kebenaran hidup yang sebenarnya bukanlah insan atau makhluk atau kekuatan yang di luar dirinya sendiri, melainkan dirinya sendiri. Persaudaraan setia hati Trate adalah organisasi yang diciptakan oleh manusia. Jika di dalamnya manusia penuh dengan iri, kedengkian, dan amarah, dan semua mempunyai merasa paling benar, adigang, adigung, adiguna, merasa paling hebat, dan merasa paling segalanya, maka tibalah tunggu saatnya kehancuran organisasi dari dalam tubuhnya sendiri. Jika aturan mengalahkan ilmu setia hati yang selalu asah asih asuh mendidik manusia berbudi luhur, tahu benar dan salah, tunggulah kehancuran dalam organisasi persaudaraan setia hati Trate. Ingat sumpah hancur lebur, tidak ada hukum manusia yang dibahas. Ingat proses menjadi warga, tidak ada aturan pasal hukum yang dibicarakan. Berbicara inilah budaya yang diwariskan menjadi hal kebiasaan dan lestari. Maka dari itu PSHT terus hidup sampai saat ini menjadi suatu kebudayaan yang lestari dengan ikhlas, cinta kasih, dan selalu hidup selama matahari masih terbit dari ufuk timur ke barat, selama bumi masih dihuni oleh manusia. Selama itu juga persaudaraan setia hati Trate tetap akan jaya selamanya, ketika di dalamnya banyak manusia yang berbudi luhur, tahu benar dan salah. Maka sinar kebaikan dan cahayanya akan bersinar terang ke segala penjuru arah, mendamaikan seluruh umat manusia. Inilah ajaran dari para sepuh kita yang mengajarkan tentang keikhlasan dan cinta kasih, berbudi luhur, tahu benar dan salah.
di mana Eyang Suro Diwiryo, di mana Kang Mas Imam Kuspana, di mana Kang Mas Harjo Utomo, Kang Mas Tarmaji, dan para pendiri sesepuhnya mengajarkan sebuah nilai kebaikan. Kita tidak melihat sesuatu keburukan, ambillah dan petiklah nilai-nilai kebaikan di dalamnya. Organisasi hanyalah tubuh, jiwanya adalah ajaran, maka dari itu jiwa atau ruh akan selalu hidup walaupun tubuh sakit. Inilah kehidupan sebelum ruh dan dicabut, maka ajaran setia hati akan hidup lestari sepanjang masa. Jati diri setia hati adalah menang tanpa harus menyakiti, menang tanpa harus menggurui. Kemenangan sejati adalah menang tanpa pertempuran. Damai temukan temu rasa sirih, temukan rasa persaudaraan yang jernih dan ikhlas. Jadilah jagomu seperti ilmu padi, kekuatanmu tetap tersimpan pedangmu, tidak berlumur darah. Namun cakra pancaran sukmamu dengan alam bawah sadarmu memberikan kesejukan dan kedamaian di sekelilingmu, membuat musuhmu terkunci tanpa peperangan, dan menjadi saudara kita dengan perdamaian kekuatan asah asih asuh dan berbudi pekerti luhur. Segala daya upaya manusia tidak akan bisa melebihi kekuatan Tuhan yang Maha Esa. Persaudaraan setia hati Trate akan jaya selamanya, di mana manusia di dalamnya adalah insan yang berbudi luhur, tahu benar dan salah. Semoga PSHT kembali bersatu, damai, dengan tujuan utama mendidik manusia berbudi luhur, tahu benar dan salah. Salam persaudaraan setia hati Trate. M. Hardiansah, warga persaudaraan setia hati Trate, tahun 2000. Tentunya ini harus bisa menjadi perhatian seluruh pada warga dimanapun berada untuk selalu bisa melihat betul apa maksud daripada informasi tersebut dan jangan mudah terprovokasi. Pada intinya, dengan konten channel HRD, semua penyajian secara positif, menyejukkan hati, dan berwawasan akan memberikan kebermanfaatan. Seperti halnya manusia yang memahayuni Bawono. PSHT, Jaya.